Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pandu Wijaya dengan NPM 211506155, asal kelas PSDIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil percobaan 1, praktikum sistem operasi, yang berjudul proses dan treat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu proses. Pengertian dari proses itu sendiri merupakan program yang dijalankan, yang artinya program yang dijalankan dengan membutuhkan resource berupa perangkat input-output, lalu terdapat juga sumber daya seperti CPU time, memori, dan juga file. Nah, untuk bagian-bagian dari proses itu sendiri terdapat beberapa proses. Yang pertama terdapat one process one thread, kemudian terdapat one process multiple thread, kemudian terdapat juga multiple process, multiple one one process per one thread per proses, kemudian terdapat juga ada multiple proses dengan multiple thread per prosesnya. Nah, pada sistem operasi itu sendiri bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, baik seperti membuat, menghapus, melanjutkan sinkronasi, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjutkan pada thread. Pengertian dari thread itu sendiri merupakan unit dasar dari CPU yang berfungsi untuk menjalankan proses yang ada dari core, lalu pada thread tersebut dijalankan. Nah, thread itu sendiri terbagi dari beberapa bagian, yaitu terdapat single thread, kemudian juga terdapat multiple thread. Single thread itu sendiri merupakan penggunaan thread dengan satu buah thread, sedangkan pada multiple thread itu penggunaan thread dengan dua buah ataupun lebih. Oke, baiklah, kita lanjutkan pada pendemoan penggunaan CPU simulator. Kita cari sini CPU simulator. Nah, baik, kita buka terlebih dahulu. Mungkin proses membuka simulator ini mungkin sedikit agak memakan waktu. Kita tunggu sejenak. Nah, baiklah, CPU simulator sudah terbuka. Nah, pertama-tama marilah kita buka compiler terlebih dahulu. Nah, sini dapat untuk dari source code tersebut. Untuk mendapatkan source code dari percobaan ini, kita dapat membuka modul praktikum sistem operasi. Kita buka terlebih dahulu. Dapat kode program yang akan dijalankan. Dapat kita select all pada program pertama. Klik copy, lalu kita masuk ke sini. Lalu kita pastekan. Lalu jangan lupa klik compile. Di bagian compile. Kita akan melihat proses yang ada compile progress, dan melihat dari outputnya pada program code. Nah, dapat terlihat sini dapat compiler progress untuk melihat progress dari compiler itu sendiri, kemudian dapat outputnya untuk melihat output dari compiler tersebut. Lalu kita klik load in memory. Nah, kode tersebut berhasil di load pada memori. Lalu langkah selanjutnya adalah klik pada OS simulator untuk melihat pergerakan dari kode tersebut. Nah, pada pilihan ini kita klik round robin. Kita pilih tick sebesar 10 tick.
lalu secondnya 0,2 saja. Penggunaan prosesornya kita gunakan yang fast dengan nilai 1. Nah, lalu jika semuanya sudah, kita klik create new process pada bagian bawah. Nah, oke, baiklah. Lalu kita coba start terlebih dahulu. Apakah kodenya berjalan dengan lancar atau tidak? Baik, kode berjalan dengan lancar. Kita dapat melihat input maupun output dari kode yang kita gunakan ini melalui bagian load memory, lalu kita klik pada input dan outputnya. Nah, dapat dilihat bahwa outputnya berupa inMine dan juga inThread2. Kita samakan dengan kode program yang kita pastekan tadi, apakah sesuai. Klik, jangan lupa input dan outputnya. Nah, dapat dilihat di sini write line inMine. Nah, ini di sini kita menampilkan terlebih dahulu output inMine. Ini inMine. Kemudian setelah menampilkan output dari inMine, dia memanggil thread2. Thread2 di sini terdapat sub thread2 sthread. Di sini menuliskan pada thread2 inthread2. Nah, dapat dilihat. Nah, sesuai dengan output yang ditampilkan, maka program ini dapat digunakan berjalan lancar. Oke, dapat kita hapus terlebih dahulu pada outputnya. Baik, kita kembali pada OS simulator. Kita klik stop terlebih dahulu. Kill program. Kita sedikit menunggu waktu klik program. Oke, kita close saja mungkin. Lalu kita coba buat new source code untuk penggunaan pada source code yang kedua. Nah, ini sudah kita masukkan. Kita kopikan kode program yang kedua. Sampai bagian N, kita klik copy, lalu kita pastekan pada bagian program source pada OS simulator, pada bagian CPU simulator. Sudah kita pastikan, lalu kita coba klik compile pada bagian compile. Baik, coba kita klik load in memory. Successful in memory. Coba kita harus pasang lebih dahulu, dapat error mungkin. Kita close, langsung kita buka OS motor kembali. Dapat error, kita close terlebih dahulu. Coba masuk lagi ke bagian simulator.
Baiklah, kita coba mulai ulang dari bagian yang kedua langsung saja. Kita klik compiler, lalu kita kopikan tadi. Kita klik paste. Kita klik compile lagi untuk melihat apakah compile tidak ada progresnya. Lalu kita klik load in memory, kita successful in memory, lalu kita klik OS. Jangan lupa kita klik round robin terlebih dahulu, kita seperti percobaan pertama pada program yang pertama. Kita klik 10, kita gunakan 10 pada bagian cepat, lalu kita klik create new process. Nah, baiklah, coba kita start apakah kode ini berjalan atau tidak. Nah, muncul notifikasi bad data type text 0 at page 0 offset 6. Nah, di sini kita lihat lagi, ada muncul error lagi. Kita klik, kita dapat error. Kita coba klik kill. Nah, lalu kita coba kembali kepada program tadi. Kita perbaiki dengan memasukkan white pada tempat bagian di bawah red line. Lalu kita masuk dalam OS simulatornya, lalu kita klik run ulang. Nah, kita coba start. Oh, belum, kita coba compare ulang, coba. Nah, baik, coba kita close dulu. Memori, baik, sudah download memori. Coba kita OS simulator kita buka. Lalu kita klik start, apakah masih ada error. Kita lihat pada outputnya. Nah, input yang dikeluarkan inline inline. Nah, inline include 2, include 1. Ini merupakan output yang ditampilkan pada OS simulator pada milik saya, dan kita dapat memperbaiki errornya sehingga tidak muncul error kembali. Nah, kesimpulan pada percobaan yang telah saya lakukan adalah pada percobaan yang pertama tidak terdapat error dikarenakan struktur dari source code-nya disusun secara struktur dan rapi sehingga tidak dapat error pada program. Kemudian pada program kedua mungkin dikarenakan terdapat error pada strukturnya sehingga program dijalankan berdampak error dan menampilkan notifikasi bad 3000. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.